Jadi kayak si Ade tuh ngelihat sendiri anak muda itu meninggal terus hidup lagi. Terus dia ngelihat sendiri tuh ayahnya dipindahkan ke ruangan itu di tempat tidur yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dea Octavia dalam sesi Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk orang yang udah mau ngeklik dan nonton video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang banyak banget dan dilancarkan segala aktivitas-aktivitas kita. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan energi penuh untuk menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Dan semua pekerjaan-pekerjaan kita dilancarkan. Amin. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas sesuai yang ada di judul, dimana aku akan menceritakan pengalaman Ade yang menyaksikan ayahnya langsung ini kesurupan selama 3 malam di rumah sakit. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku ceritakan sedikit ya latar belakangnya si Ade. Jadi si Ade ini sebenarnya anak ketiga dari 3 orang bersaudara, tapi semuanya tuh perempuan semua. Namun setelah ibundanya meninggal, ayahnya memutuskan untuk menikah lagi, dan ayahnya Ade dikaruniai 1 orang anak lagi. Jadi status si Ade sekarang itu adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Nah, sedikit informasi yang mau aku sampaikan, si Ade ini sebenarnya bertinggal di sebuah PTPN yang ada di Sumatera Utara. Tapi aku nggak bisa jelasin di detailnya itu di mana, karena dalam video kali ini aku akan menceritakan pengalaman si Ade yang akan mengaitkan beberapa instansi. Sedangkan instansi yang ada di perkebunan itu kan sedikit. Aku takut kalau misalnya aku kasih tahu kalian di mana lokasinya, kalian akan tahu nih, oh ini lokasinya, ini nih rumah sakitnya gitu kan. Nanti jadinya berabe. Nah, selain Ade tinggal di perkebunan, ayahnya si Ade ini juga bekerja di perkebunan tersebut. Nah, jadi itu sedikit latar belakang Ade yang aku informasi di awal untuk teman-teman, supaya teman-teman yang ngedengerin cerita ini tuh nggak bingung. Nah, jadi ceritanya ini dimulai daripada tahun 2013, dimana pada tahun itu ayahnya si Ade ini ngomong nih sama si Ade kalau ayahnya ini naik pangkat, kayak naik jabatan lah. Tapi Ade denger ayahnya naik jabatan bukan senang, bukan apa, dia kayak ya diem-diem aja gitu, cuek-cuek aja. Memang pada saat itu Ade mengakuin sih kalau emang hubungan dia sama ayahnya tuh kayak udah mulai renggang gitu semenjak ibunya meninggal. Bukan berarti kayak si Ade tuh nggak suka ayahnya nikah lagi sama bundanya yang sekarang, tapi kayak emang ya namanya anak perempuan gitu kan. Semenjak meninggal ibunya kayak hubungannya agak renggang aja, dan Ade juga nggak tahu apa gitu. Kalau dibilang alasannya itu nggak suka sama istri ayahnya yang sekarang atau bundanya yang sekarang, nggak juga sih, karena emang bundanya itu baik, bisa ngurus dia, ngurus ayahnya gitu. Malah Ade kayak seneng gitu ayahnya itu ada yang ngurusin. Tapi ya memang nggak tahu kenapa ya agak renggang aja gitu. Jadi waktu ayahnya yang informasiin kalau ayahnya naik pangkat nih, yang normalnya anaknya seneng nih, iya ayah naik pangkat, ini si Ade kayak diam-diam aja gitu, kayak oh ya udah gitu ya, cuek-cuek baik lah. Mungkin pada saat itu karena si Ade masih kelas 3 SMA kali ya. Emosinya, hormonnya tuh kayak belum stabil lah ya, anak-anak remaja biasa. Jadi emang pada nggak open banget, karena emang lagi sibuk juga akan ngurusin sekolahnya, yang bentar lagi dia mau kuliah gitu kan. Banyak banget lah yang dipikiri dia, makanya dia mesti cuek-cuek aja sama omongan ayahnya itu. Nah, singkat cerita nih, si Ade tamat SMA, dan di 2014 dia mulai masuk perkuliahan. Namun si Ade ini kuliah nggak di daerah tempat dia tinggal. Ade memilih kuliah di Medan. Nah, karena jarak tempat Ade kuliah ini jauh dari rumahnya, sekitar 5 atau 6 jam, jadi emang nggak memungkinkan Ade tuh pulang balik ke rumahnya. Jadi pada saat kuliah, Ade tuh memilih untuk ngekos di Medan. Nah, disclaimer dulu ya, si Ade itu kuliah di Medan tuh ngambil jurusan pertanian. Jadi sebenarnya dia kayak agak bingung mau ngambil jurusan apa ya kan, cuman karena emang ayahnya itu ya jurusan pertanian, dia juga ambil pertanian aja lah, kayak keluarga pertanian gitu. Nggak lama nih setelah Ade pindah ngekos di Medan untuk melanjutkan studinya di kampus barunya, si Ade dengar kabar nih kalau misalnya ayahnya itu masuk rumah sakit dengan keluhan napas sesak dan kakinya tuh bengkak. Nah, dari keluhan tersebut ayahnya pun dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu di rumah sakit umum yang ada di daerah tersebut. Nah, sedikit informasi ya, kalau misalnya di daerah tempat Ade tinggal itu cuman ada 2 rumah sakit, yaitu rumah sakit umum sama rumah sakit perkebunan yang ada di sana. Nah, tapi si ayahnya si Ade ini dirawat di rumah sakit umum yang ada di kota. Karena memang awal 2014 itu si Ade masih sibuk-sibuknya masuk kuliah, masih awal semesteran gitu, masih sibuk kayak daftar,
sibuk nyusun jadwal kuliah. Jadi emang dia itu nggak bisa balik ke kampung untuk ngejagain ayahnya di rumah sakit. Nah jadi pada saat itu ayahnya cuma ditemenin nih sama bundanya. Jadi selama 3 malam ayahnya nginap di rumah sakit, ayah ini cuma dijagain sama bundanya aja. Tapi waktu bundanya ngejagain ayahnya di rumah sakit, bundanya ini curhat nih sama si Ade kalau misalnya ayahnya itu rada-rada serem. Soalnya pas malam-malam nih, waktu si bunda lagi ngejagain si ayah tuh ngomong nih tengah malam, tengok tuh di luar banyak malaikat maut jalan-jalan mau nyabutin nyawa orang. Nah denger ayahnya si Ade ngomong kayak gitu, si bundanya kayak takut gitu, jadi kayak curhat gitu sama Ade. Itu si ayah ngomongnya kayak ngelantur gitu malam-malam, kan bunda takut ya. Ade mikirnya juga nggak macem-macem, jadi si Ade mungkin bilang gini sama bundanya, udah itu nggak apa-apa, mungkin karena lagi sakit jadi banyak pikiran makanya ngomongnya rada ngawur. Ade gitu sih nanggepinnya. Nah setelah kejadian ayahnya masuk rumah sakit nih, kan udah pulang nih kan, cuma dirawat 3 hari di rumah sakit umum yang ada di daerahnya si Ade. Beberapa bulan kemudian, ayahnya si Ade masuk lagi nih ke rumah sakit, tapi pada saat itu ayahnya dirujuk langsung ke rumah sakit umum yang ada di Medan. Kalian tebak ya, di Medan ini kan cuma ada beberapa rumah sakit umum, kalian tebak aja nih lokasinya di mana. Aku kayak sedikit ngasih information ya, kalau misalnya rumah sakit itu dulu waktu aku datang, di sana itu kayak bebas. Jadi ini aku ngasih sedikit bocoran ya, rumah sakitnya itu tuh dulu waktu tahun 2014-an, rumah sakitnya termasuk rumah sakit bebas. Kenapa sih aku bilang bebas? Karena banyak orang jualan yang bisa masuk ke area rawat inap, kayak jualan anduk, jualan kacang. Pokoknya yang ibu-ibu jualan yang tenteng-tenteng itu dibawanya pigi-pigi tuh, dibawanya jalan-jalan tuh, dagangannya tuh lewatin ruangan-ruangan orang rawat inap tuh, di situ boleh masuk gitu. Makanya aku bilang bebas ya. Tapi aku nggak tahu sekarang ya, mungkin sekarang lebih baik lagi. Karena mungkin ada peraturan-peraturan yang di mana rumah sakit itu mungkin ya nggak bisa jualan atau apa gitu demi kenyamanan pasien. Jadi mungkin sekarang rumah sakitnya udah lebih baik gitu, nggak kayak dulu tuh orang bisa masuk jualan-jualan. Sampai itu dulu pernah tuh kawanku sakit tipes kan dirawat di rumah sakit itu. Aku heran kok ada orang jualan anduk ibu-ibu. Terus temenku nyautin, udah memang biasa. Di sini tuh kalau misalnya mau jajan mau apa tuh ada orang lewat-lewat untuk jualan. Rumah sakit ya. Situasinya sama nggak sih kayak kita pergi naik kereta api, terus dulu tuh kalau misalnya kalian pernah naik kereta api, di dalam kereta api tuh banyak kan orang jualan. Nah kurang lebih kayak gitulah sih, cuman nggak sebanyak yang di kereta api lah yang jualan. Bisa diusir satpam. Oke lah, kembali lagi lah kita ke cerita si Ade ya. Jadi setelah beberapa bulan ayahnya keluar dari rumah sakit umum yang ada di daerahnya, ayahnya mulai sakit lagi nih. Tapi kali ini ayahnya nggak dirawat di rumah sakit umum yang ada di daerahnya, tapi langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada di Medan. Nah jadi karena emang si Ade ini kuliahnya di Medan, jadi bisalah dia nengok ayahnya. Soalnya jarak kampus sama rumah sakit itu kayak nggak jauh-jauh kali. Paling kayak 15 menit, nggak sampai 20 menit itu udah nyampe lah ke rumah sakit tersebut. Karena memang si Ade bisa ngebantu jaga ayahnya, bunda sama si Ade ini kayak sip-sipan gitu ngejagainya. Jadi kayak si bunda nih dari pagi sampai sore. Karena kan si Ade harus kuliah kan dari pagi sampai sore. Terus nanti pulang kuliah, si Ade ngejagain ayahnya nih. Jadi kayak si Ade kena sip dari sore ke malam gitu ya kan. Tapi sebelum ayahnya si Ade itu dimasukkan ke dalam ruangan-ruangan, kan kayak ada biasanya rumah sakit itu kayak ada ruang melati, ruang mawar, ruangan tulip. Nah sebelum dimasukkan ke situ, ayahnya si Ade itu masih diletak ke ruangan bangsal. Jadi kata si Ade itu ruangan bangsal itu kayak banyak tempat tidur pasien gitu. Jadi dalam satu bangsal itu banyak pasien. Kayak tempat awal penempatan pasien gitu loh sebelum dimasukkan ke ruangannya masing-masing. Jadi di ruangan itu kan lumayan rame. Si Ade kan namanya anak muda ya. Dia kayak penasaran gitu, kayak bosen ngejagain ayahnya. Jadi dia memutuskan untuk jalan-jalan tuh ke daerah rumah sakit tersebut. Jalan-jalan studi ke rumah sakit lah, karena kan emang dia pengen tahu nih daerahnya rumah sakit, pengen tahu nih rumah sakit ini tuh ruangannya apa aja gitu. Jadi si Ade nih jalan-jalan. Nah waktu si Ade jalan-jalan di lorong-lorong rumah sakit, dia lihat nih di salah satu ruangan lorong rumah sakit itu ada yang rame-rame. Jadi emang kayak ruangan rumah sakitnya tuh mesti kayak ada jendelanya gitu loh di pinggiran dinding sebelum pintu masuk kamar. Jadi memang orang luar itu kalau emang lewat tuh kayak bisa ngintip. Nah si Ade ngeliat tuh di situ ada rame-rame, ikutan lah dia ngintip yang nimbrung. Biasa kita kan warganya kepo. Nah waktu ikutan ngintip-ngintip dia tengok tuh di situ rupanya udah ada dokter, udah ada pemuka agama yang di tempat tidur itu kata si Ade tuh anak muda. Jadi kenapa di situ rame-rame? Karena ada peristiwa anak muda di situ udah meninggal. Udah dinyatakan nih jam meninggalnya sama dokter nih, gak lama selang 5 menit setelah dinyatakan meninggal oleh dokter, dia itu hidup lagi.
Apa nggak rame yang ngelihat kok udah divonis meninggal hidup lagi. Tapi nggak lama setelah anak muda itu hidup lagi, ia wafat lagi. Waktu itu dokter ini benar-benar ngecek untuk kedua kalinya emang udah wafat atau belum. Nah setelah dicek dokter untuk kedua kalinya dan disaksikan oleh banyak orang nih, termasuk si Ade nih yang ngintip di luar nih ya, tukang ngintip, pasien tersebut benar-benar dinyatakan meninggal dunia. Nah ngelihat kejadian itu si Ade kayak merinding-merinding serem gitu ya gitu. Soalnya dia kayak baru nyaksiin itu orang yang udah meninggal, divonis meninggal, hidup lagi, terus meninggal lagi. Kayak dalam pikiran Ade, seru juga nih pengalaman aku hari ini gitu kan. Sakit sih Ade ini memang. Ngelihat pemandangan kayak gitu kok seru. Nah setelah si Ade jalan-jalan, dia balik lagi lah ya kan, ngejagain ayahnya. Nah pada saat itu ayahnya udah kayak diputuskan untuk pindah ke ruangan tertentu. Nah yang bikin si Ade bingung itu, kalian tahu nggak tempat si Ade ngintip tadi yang ada anak muda yang udah meninggal, hidup lagi, terus meninggal lagi. Nah yang bikin si Ade kayak bingung dan epic gitu menurut dia, karena ayahnya itu bakal ditempatkan di ruangan yang si Ade ngintip tadi, yang tempat anak muda yang meninggal tadi. Nah jadi di dalam satu ruangan itu kan ada 2 tempat tidur nih, ada 2 tempat tidur pasien. Nah ayahnya si Ade pas diletakkan di tempat tidur anak muda yang tadi barusan tuh baru meninggal, tau nggak kalian? Jadi kayak si Ade tuh ngelihat sendiri anak muda itu meninggal terus hidup lagi, terus dia ngelihat sendiri tuh ayahnya dipindahkan ke ruangan itu di tempat tidur yang sama, tapi memang udah diganti lah spray dan segala macamnya kan. Nah ngelihat kejadian itu mungkin kayak si Ade, oh mungkin cuman ini nih ruangan yang kosong, atau memang ini ruangan yang emang khusus untuk orang yang sakitnya tuh sama gitu kayak si bapaknya si Ade, maka diletakkan di situ. Di situ si Ade belum mikir macem-macem. Nah next cerita ayahnya dipindahkan ke ruangan itu dan si Ade ngikut lah kan jaga di situ. Nah selesai beres-beres pemindahan ayahnya ke ruangan yang baru, sekitar jam hampir mau maghrib gitu, si Ade kan biasa si anaknya rada-rada lasa ya, penasaran juga. Jadi ini nggak tahu kenapa si Ade kayak tertanam gitu mindset di otak dia kalau misalnya dia ke rumah sakit dia harus tahu nih di mana letak kamar mayat. Nah jadi aku kasih tahu ya, kalau ruangan tempat ayah Ade yang baru ini itu kayak ada 2 pintu. Jadi ada pintu sebelah kanan, pintu sebelah kiri. Nah kalau misalnya ini aku kalau nggak salah ingat ya, kalau pintu sebelah kiri itu dia kayak ke arah ruangan-ruangan pasien lain. Tapi kalau misalnya pintu ke sebelah kanan itu bakalan ngarah ke kamar mayat gitu ujungnya. Memang kayak ada taman-taman kecil gitu. Jadi karena emang udah mau maghrib, si Ade diingetin nih sama ayahnya, jangan lasa-lasa udah mau maghrib. Kalau emang mau jalan-jalan itu jangan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri aja. Tapi emang karena emang si Ade ini orangnya dablek ya kan say, pengen tahu dia kamar mayat itu di mana, nggak tahu waktu dia maghrib tuh dia dibilang di rumah aja. Kalau di rumah sakit ya di dalam kamar aja dulu. Ini maghrib dia mau keluar cari kamar mayat. Merepet aku dibikinnya. Kan ada-ada aja ya kan tindakan si Ade ini. Tapi karena emang si Ade itu anaknya rada ngeyel, dia jadi kayak ih ya ampun si ayah ya biarin aja gitu, aku mau jalan-jalan. Dia tetap nih dengan tujuan dia pengen ngelihat kamar mayat. Jalan lah dia maghrib tuh ke arah sana. Nah udah jalan-jalan dia kan udah tahu dia posisi di mana kamar mayatnya, ya udah dia langsung balik tuh ke kamar ayahnya. Ih aneh si Ade ya kan, rada-rada memang ih. Oke jadi ini malam pertama ya ayahnya ada di ruangan yang baru itu. Nah, jadi malam pertama itu kan si Ade nih yang ngawalin ayahnya. Jadi waktu si Ade lagi tidur, kan di situ emang cuma ada 1 tempat tidur. Satu lagi memang ada sih tempat tidurnya, cuman udah diisi sama pasien, kayak cuman dibatasi tirai gitu. Jadi kan emang gak ada space untuk si Ade itu bisa tidur, karena dia nggak bawa tikar juga. Jadi si Ade memutuskan untuk tidur di kursi, terus dia kayak sandaran gini loh di tempat tidur ayahnya, sambil ngeliatin ayahnya tidur. Lama-lama dia tidur. Nah nggak lama Ade ini ketidur, Ade ini dibangun nih sama ayahnya. Dibangunin kan, bangun gitu kan. Si Ade ngomong kayak, apa sih gitu ya, udah malam nih gitu. Jadi kayak ayahnya itu kayak ngerocos lain gitu kata si Ade. Dia kayak ngomong, aku bukan ayahmu. Si Ade denger kayak gitu kan kayak, hah? Ini udah malam drama apa lagi sih ya gitu. Jadi waktu si ayahnya ini ngomong tahap apa nih, si Ade kayak kurang nanggepin juga. Jadi si Ade mikir kayak ayahnya ngigau lah, mungkin ayahnya sakit, jadi ayahnya ngomong yang aneh-aneh. Jadi dia kayak nggak nangkepin gitu. Kayak emang belum mudeng gitu kalau ayahnya itu kesurupan. Karena emang kata si Ade kesurupannya tuh kayak nggak mencak-mencak gitu loh. Dia kayak cuman bangunin aku, terus aku disuruh dengerin curhatan dia. Si Ade ini kayak nggak connect kalau misalnya itu ayahnya tuh kesurupan. Karena yang dia tahu kalau kesurupan itu kan agak lain nih, lasa apa segala macam. Memang suara itu emang bukan suara ayahnya. Tapi mungkin si Ade mikir entah mungkin tenggorokan ayahnya lagi sakit kali ya, jadi suaranya agak lain. Emang si Ade ini anaknya logika banget. Nah jadi itu kan di malam pertama ya kan. Di malam keduanya ceritanya lebih lucu lagi. Nih kalian bayangin aja ya kalau ruangan rumah sakit itu kan yang
separuh dinding, separuh lagi kaca. Terus kan di tengah-tengahnya tuh kayak ada list gitu kan. Nah dari situ tuh si Ade tuh kayak ngeliatin muka ayahnya nih waktu di malam kedua. Dia kayak nengokin ayahnya gitu kan. Ayahnya tidur, ditengokin. Waktu ditengokin dia, oh bener itu ayahku gitu kan. Kayak semalam kayaknya dia ngomong sendiri kayak kesurupan nih. Nah karena emang posisi itu masih kayak jam 9.30-an gitu, si Ade melipir lah ini ke tetangga ya kan, ke sebelah tempat tidur ayahnya kan ada pasien juga yang jagain tuh kayak anak perempuan yang sebelantaran dia lah umurnya. Jadi di situ Ade tuh ngerumpi nih sama temennya yang baru ini nih yang sama-sama ngejagain orang sakit nih. Lagi ngobrol nih sama anak perempuan yang seumuran sama dia itu. Dia curhat nih dikit tentang ayahnya. Dia bingung, dia ngomong nih si Ade kalau misalnya ayahnya tuh kesurupan nih malam-malam ngomongnya ngelantur. Terus kayak temennya nih ngomong, apa iya? Iya itu nanti dia perhatiin nggak? Waktu dia tidur nanti kakinya gerak-gerak sendiri. Jadi si Ade ini kurang ajarnya kan, diajaknya kawannya untuk ngintip ayahnya nih. Diperhatiin tapi nggak gerak-gerak kakinya. Jadi semakin banyak orang tuh ngobrol A, ngobrol B, ngobrol C, tau lah ya kan kalau misalnya anak perempuan udah berjumpa nih ngegibah, ngobrol maksudnya. Nah udah jam 11 nih si Ade pergi lah ya kan ke tempat tidur ayahnya. Tapi sebelum tidur si Ade tuh masih kayak ngedumel gitu dalam hati sambil nengok muka ayahnya. Nih ayah bener-bener tidur nggak sih? Nanti kalau misalnya aku udah tidur kayak tadi malam nih aku dibangunin diajak cerita. Jadi sih sambil ngedumel dalam hati si Ade nih ngeliat muka ayahnya. Abis itu nggak lama dia ketidur deh. Nah sialnya si Ade ya kan pagi kuliah sampai sore. Malam yang ngejagain ayahnya. Tengah malam dibangunin lagi nih sama ayahnya. Sama nih kayak kejadian di malam pertama. Ade dibangun lagi sama ayahnya kayak dipanggil-panggil gitu. Hehe gitu tangannya kan kayak biasa orang tuh gini. Nah dibangunin tuh si Ade sama ayahnya kan untuk yang kedua kalinya di malam kedua. Nah waktu di malam itu ayahnya juga kayak ngomong-ngomong segala macem lah ngawur kidul. Tapi emang itu kayak bukan suara ayahnya. Emang si Ade ini rada aneh ya kan, dia ngelihat ayahnya itu dan dia sudah menyadari kalau ayahnya kesurupan, tapi dia nggak takut, dia nggak manggil orang, dia nggak nelpon keluarga, dia nggak minta tolong dipanggilkan ustadz nih kayak mana nih ayah kita tuh, dia nggak ngomong kayak gitu. Tahu nggak apa yang si Ade lakuin? Dia ngeladenin ayahnya ngomong, jadi kayak ayahnya tuh ngomong gitu kan, dia ladenin tuh ayahnya. Tapi memang si Ade ngomong itu kayak emang bukan suara ayahku deh. Si Ade ini sempat nih ngomong sama ayahnya gini, ayahku kemana? Ngapain masuk kemari? Terus ayahnya yang lagi kesurupan nih ngomong, ayahmu lagi jalan-jalan, ayahmu banyak disukain di sini karena tiap pagi, tiap subuh ayahmu tuh suka ngaji, zikir untuk kami di sini, jadi kami seneng gitu. Terus Ade ngomong, oh ya udah kalau kayak gitu, tapi jangan lama-lama, ayahku kasihan, kata si Ade ngomong kayak gitu ya kan, waras nih otaknya, tapi dia kok gak takut ya. Nah pas ayahnya si Ade nih kesurupan, ayahnya juga ngomong, enak ya dia punya anak yang ngejagain dia gitu. Si Ade waktu dibilang kayak gitu kayak ngerut-ngerut jidat gitu. Ya udah habis itu orang tuh ngobrol-ngobrol lagi nih berdua, tapi memang di situ Ade tuh masih sadar 100% kalau emang itu bukan ayahnya karena suaranya juga lain. Nah itulah dia kejadian di malam kedua. Nah di malam ketiga ini aku agak sedih gitu kan ngedengar ceritanya. Karena di malam ketiga ini adalah malam terakhir ayahnya si Ade itu kesurupan. Dan malam terakhir si Ade itu bisa ngomong sama orang yang ngerasukin ayahnya si Ade. Nah jadi seperti malam-malam biasa nih kan, malam ketiga nih Ade tuh dibangunin juga nih kayak malam-malam sebelumnya, dibangunin terus ngomong lagi. Tapi pembicaraan mereka ini kali ini agak serius. Karena roh yang merasukin tubuh ayahnya si Ade ini ngomong, kalau memang kamu mau ayah kamu selamat dari sini, kalian tidak boleh ada di rumah sakit ini lebih dari 12 hari atau lebih dari 2 minggu. Si Ade ini ngomong, kenapa gitu kan, nanya lah dia. Terus roh yang merasukin ayah ini ngomong, pokoknya kalau kamu mau ayahmu selamat, kalian tidak boleh lebih dari 12 hari ada di sini. Terus perhatikan juga obat ayahmu, jangan sampai obatnya ketukar. Terus roh yang merasuki tubuh ayahnya ini juga berpesan sama si Ade, kalau misalnya si Ade ini harus memperhatikan obat-obatan yang dikasih sama perawat ke ayahnya. Terus roh yang merasuki tubuh ayahnya si Ade ini juga berpesan ke Ade, kalau misalnya Ade ini harus sering-sering memperhatikan obat ayahnya karena takutnya itu tertukar atau gimana gitu. Kayak emang sini roh ini udah tahu kalau memang obat si ayahnya itu bakalan kenapa-napa gitu. Jadi kalau emang si Ade mau ayahnya selamat, yang pertama mereka tidak boleh lebih dari 12 hari dari situ
atau lebih dari 2 minggu. Yang kedua, si Ade harus sering-sering memperhatikan obat ayahnya. Nah, itu nih pesan dari roh yang merasukin ayahnya. Nah, setelah perbincangan mereka di malam ketiga, si Ade ini kan terbangun nih di pagi harinya. Dia mulai nih sedikit denial sama informasi yang dikasih tahu waktu ayahnya kesurupan itu. Bener nggak sih ya gitu, kenapa harus lebih dari 12 hari nggak boleh di sini gitu ya. Kalau memang dokter yang nyuruh lebih dari 12 hari ya kenapa enggak gitu. Sama kayak si Ade tuh disuruh merhatikan obat ayahnya, tapi Ade mikir kayak nggak ada salahnya sih ngecek obat gitu kan, toh nanti kita nggak tahu orang hilap atau gimana. Nah, semasa penjagaan si Ade nih ngerawat ayahnya beberapa malam di rumah sakit, si Ade nih bener nemu obat ayahnya tuh ketuker. Jadi kan memang ayahnya itu memang ada pembengkakan di kaki, tapi nggak tahu nih bengkaknya karena apa. Mungkin si Ade kurang ngerti ya informasi dari dokter, atau memang dokter nggak ngasih tahu. Jadi emang ayahnya ini kakinya bengkaknya emang nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya ayahnya kan memang punya sesak napas, itu memang sakit ayahnya itu emang udah lama gitu. Nah, jadi kan Ade tahu nih ayahnya tuh sakit paru-paru. Jadi diceklah obatnya sama si Ade. Yang lucunya dan yang bikin aku kayak nggak habis pikir nih, kata si Ade, bisa-bisanya obat ayahku ketuker. Jadi kan si Ade ini ayahnya itu kan sakit radang paru-paru, tapi obatnya ini ketuker sama orang penyakit kanker paru-paru. Nah, waktu ngebaca itu dan tahu obatnya salah, si Ade komplain lah ke pihak rumah sakit kalau misalnya obat ayahnya ini nggak ini, obat ayahnya ini mungkin ketuker. Nah, selesai kejadian itu si Ade kayak mikir, kok bener ya yang diprediksi sama ayahnya waktu ayahnya kesurupan. Nah, tapi si Ade ini karena emang udah 3 malam nih ditemanin terus sama ayahnya kesurupan, dia kayak kangen gitu nggak sih, pengen ngomong gitu, pengen ngobrol lagi sama yang ngerasukin ayahnya, karena emang banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala dia. Kok bisa tahu, kok bisa ini gitu, sekalian mau curhat juga dia tuh masalah obat mungkin. Nah, tapi ditunggu-tunggu Ade, ayahnya itu gak kesurupan lagi nih. Emang cuma 3 malam itulah kesurupan, ditunggu dia tiap malam, gak dibangun-bangunin, ditengoknya, dibangunin nih sampai ayahnya nih, tapi suaranya tetap ayahnya lagi, nggak waktu suara mancung ayahnya itu kesurupan. Nah, setelah kejadian malam itu selama 3 malam dan kejadian obat itu, sampai detik Ade ngejagain ayahnya tuh nggak pernah kesurupan lagi. Nah, kayak gitulah cerita si Ade yang 3 malam dibangunin terus sama ayahnya yang kesurupan. Pasti kalian punya banyak pertanyaan kan, siapa sih orang yang ngerasukin ayahnya si Ade ini? Kok bisa dirasukin gitu? Nah, jadi di akhir cerita si Ade ini menginformasikan bahwa orang yang ngerasukin ayahnya ini itu sebenarnya bapak-bapak juga, tapi dia udah meninggal lama di rumah sakit itu. Nah, kenapa dia ngerasukin ayahnya si Ade? Karena dia tuh kayak iri gitu loh sama si ayahnya si Ade. Karena waktu beliau dulu dirawat dan wafat di rumah sakit itu anaknya tuh nggak ada yang ngejagain. Jadi waktu dia ngelihat si Ade ngejagain ayahnya yang sakit, dia itu kayak pengen berinteraksi gitu sama Ade. Kayak iri dan juga terharu gitu ada anak yang mau ngejagain ayahnya. Sedangkan dia itu waktu semasa hidup anaknya tuh nggak ada yang ngeliatin dia sampai dia wafat. Jadi waktu ngelihat si Ade ngejagain ayahnya bermalam-malam di rumah sakit, dia juga pengen ngobrol. Nah, jadi itulah cerita pengalaman si Ade yang ayahnya kesurupan selama 3 malam di salah satu rumah sakit umum yang ada di kota Medan. Aku kenapa bilang sebelum menceritakan di malam ketiganya aku rada sedih, karena aku memang sedikit sedih aja ya sama kisah roh yang ngerasukin ayahnya si Ade. Kayak kasihan kali gitu dia di rumah sakit lama-lama nggak ada yang anaknya yang nengokin, perkara nengok si Ade ngejagain ayahnya dia jadi pengen ngobrol. Di cerita kali ini kayak kita juga bisa ngambil hikmah ya, kalau misalnya kita itu haruslah berbakti kepada orang tua, mau orang tua sehat ataupun sakit. Semoga kita dijauhkan ya dari sifat-sifat anak yang seperti itu. Semoga kita berbakti kepada orang tua kita supaya kita nggak menyesali kemudian hari ketika mereka udah nggak ada. Nah, aku mau ngasih informasi, sebenarnya ayah Ade itu udah meninggal di tahun 2015. Tapi pada saat itu Ade emang gak kepikiran apa-apa gitu. Dia kayak memikirkan kalau misalnya ayahnya itu meninggal gara-gara emang sakit medis gitu. Tapi aku kayak ngomong sama si Ade nih, kepikiran gak sih kalau misalnya ayahnya ini sakit bukan karena sakit medis? Karena yang aku dengar dari cerita si Ade kan ayahnya 2013 naik pangkat, terus 2014 itu udah mulai sakit-sakitan. Apa mungkin sih dikerjain orang? Soalnya kan si Ade ngomong kaki ayahnya itu bengkak, tapi nggak tahu tuh bengkak kenapa. Dan dia juga kurang mendapatkan informasi dari pihak kedokteran kenapa kaki ayah itu bisa bengkak. Ini atau si Ade kurang dapat informasi atau si Ade nggak ngeh ya kata-kata dokter ya. Ya Wallahu a'lam ya kan, kita kan nggak tahu ya kan kebenarannya gimana. Yang penting dari cerita si Ade ini kita bisa ngambil kesimpulan kalau kita harus berbakti sebagai anak, oke? Jangan durhaka-durhaka ya, say. Nah, buat Ade nih makasih yang udah mau nyeritain ceritanya. Aku berharap supaya Ade lebih semangat hidupnya, menjalani hidup dan bahagia selalu. Nah, untuk ayahnya si Ade, mari sama-sama kita ngirim Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video insiden horor kali ini. Semoga kalian suka ceritanya. Dan kalau misalnya ada kesalahan kata-kata, aku mohon maaf.
Jangan lupa bantu klik tombol subscribe ya, biar aku makin semangat bikin videonya. Sekian video dari aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!